Selamat pagi, Jess. Saya baru sampai rumah nih, Jess. Jam jam satu, jam satu dini hari. Tadi ya meeting, ada acara onsit di Wang Wang Plaza di Jalan Perjuangan. Nih komen dari FHM 01410. Saya mau baca komennya ini, tapi saya kasihan. Ya, Jess, kamu kasihan nggak kamu baca komen ini? Coba kalau kamu nonton ya si FHM ini ya, kamu kalau nonton, coba kamu buka pikiranmu, kosongkan gelasmu, jangan punya sirik dulu di hati, jangan punya dengki dulu di hati, jangan punya semua yang berunsur sirik atau negatif thinking. Karena kamu sekarang ini kalau lihat komenmu ini, hidupmu itu rungkat. Hidupmu rungkat. Kenapa hidupmu rungkat? Karena kamu selalu melihat semua di sekelilingmu negatif. Kamu modelnya kayak saudaranya itu loh, yang sekarang lagi di sidang itu. Ya, itu mereka-mereka itu yang namanya pakai KRT ternyata bukan KRT itu. Itu kamu modelnya mirip-mirip seperti itu. Ini loh Pak, ya saya kasih tahu ini supaya kamu ini memiliki hidup yang lebih hidup lagi gitu ya. Supaya kamu itu punya keberkahan dalam menjalani kehidupan. Kalau saya lihat komenmu ini udah pasti kamu enggak keberkahan nih. Karena hatimu hitam. Hatimu hatimu penuh dengan hatimu penuh dengan eh cecurut ya. Just baca ya, kamu yang baca ya, saya enggak baca deh, saya enggak baca. Beneran saya enggak baca. Tapi saya udah membaca tadi sebelum saya membuat konten ini. Gini, banyak orang ya mengatakan ribet, banyak orang mengatakan dipersulit, banyak orang mengatakan kok gini ya, enggak nyaman ya, hidup enak kok dibuat susah. Perhatikan baik-baik, setiap kehidupan. Perhatikan baik-baik omongan saya. Setiap kehidupan selalu dimulai dengan penderitaan. Percaya sama saya. Ketika kamu dilahirkan ke bumi, itu diawali dengan penderitaan. Kalau kamu tidak mau masuk dalam penderitaan itu, kamu tidak akan dilahirkan. Iya, iyalah kamu dipres oleh ibumu keluar dari lubang yang cuma segitu. Ya, keluar dari lubang yang cuma segitu sementara kepalamu segini. Kamu bayangin, itu kalau kamu tidak punya syukur sama Tuhan, wah kamu orang yang paling terkutuk di dunia. Kenapa? Karena tengkorak kepalamu yang gedenya segini itu belum keras, sehingga ketika dipres oleh ibumu, keluar, ya dipaksa keluar dari vagina ibumu itu, dari lubang ibumu itu, ya kamu nih Pak, dengerin baik-baik omongan saya, kamu tidak bakal hidup. Coba bayangin kamu ada lebih dari 10 bulan di dalam perut ibumu. Mau diar kowe. Nah, ingat baik-baik. Penderitaan itulah awal dari kamu melihat dunia. Demikian juga dalam kehidupan. Ya, kadang orang tidak sarapan, tidak nyaman. Padahal itu yang menolong dia ketika dia pensiun, dia menyelamatkan hasil kerjanya 20 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara selama kerja dia tidak sarapan. Kok bisa begitu? Ya, karena lambungmu hebat. Lambungmu kuat. Karena kamu latih dengan cara tidak sarapan. Tidak sarapan itu kan bukan berarti tidak minum. Ya kan, yang saya sebutkan itu adalah tidak sarapan. Kenapa tidak sarapan? Karena dengan tidak sarapan kamu memperbaiki fungsi asam lambung, memperbaiki fungsi lambung, memperbaiki fungsi dinding lambung dengan cara tidak sarapan. Kamu 90% kamu boleh cek orang-orang yang sarapan-sarapan itu pasti lebih banyak makan pagi dan ngemil. Kamu boleh cek omongan saya. Kamu boleh cek omongan saya. Sementara saya udah tidak ada sakit masalah lambung, masalah perut, masalah GERD karena saya tidak sarapan. Justru kalau kamu mau sembuh dari yang namanya GERD, tukak lambung, yang namanya MAH, yang namanya PAH itu, kamu harus melatih dirimu untuk pagi bangun tidur kamu minum. Dan selalu saya katakan yang terbaik minumnya racikan macin.
Ini saya baru buat nih. Baru buat lagi karena saya nggak tidur. Karena mau jemput anak baru pulang dari Australia ntar jam 3. Nah ini saya baru buat lagi nih. Oh, masih panas. Nah, Jess. Itu acara yang terbaik kamu mengelola tubuhmu. Ada yang protes sama saya, kalau saya kerja di sawah nggak mungkin, nggak sarapan Pak. Silakan, itu kamu. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi saya nggak bisa memaksa kamu untuk tidak sarapan. Karena kamu, saya adalah kamu. Apa yang kamu pikirkan dan apa yang saya pikirkan. Itu yang terjadi. Gitu. Jadi setiap orang didesain dari mana? Dari pikirannya sendiri. Makanya di awal saya bilang, buka tutupnya, kosongkan gelasnya. Supaya kamu bisa menerima masukan. Kamu mulai makan jam 11 siang, jam 11 pagi ya, jam 11 ya, dengan tidak makan dari jam 7 malam, sampai jam 10, jam 11 baru makan. Kamu tidak bakal mati. Beneran. Kalau sampai kamu melakukan seperti itu mati, ya rezekimu. Rezekimu itu, kamu bisa masuk ke surga. Kalau kamu pengen surga tapi nggak mau mati ya, kebodohan yang unfaedah. Itu namanya lugu, lucu dan goblok. Makanya kamu beragama percuma, nggak ada gunanya karena kamu nggak ngerti agama itu apa gitu. Ya, kalau kamu dengerin saya kasar nih, tapi ini filosofinya dalam sekali. Kamu pelajari itu. Ya, dari jam 7 malam kamu tidak makan, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 ini lambungnya kosong, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 ya, ini insulinnya turun, jam 3, jam 4 kamu bangun boleh minum lagi, jam 5 udah 11 jam, jam 6 12 jam, jam 7 13 jam, jam 8 14 jam, jam 9 udah 15 jam, jam 10 kamu udah 16 jam, jam 11 kamu udah 17 jam, jam 16 jam tidak makan, bener enggak ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jam 10 dan 16 jam. 16 jam itu selmu memakan sel yang rusak. Namanya autophagy. 16 jam itu. Kamu tidak makan. Tapi boleh minum. Nah, minum yang terbaik ya racikan macin. Kalau kamu tidak minum racikan macin, kalau saya tidak minum racikan macin, boleh tidak? Boleh. Kamu harus minum suplemen. Karena kalau kamu tidak minum suplemen, tidak bisa kamu tidak makan 18 jam. Trust me. Teler kamu, tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa ya? Karena selmu tidak ada nutrisinya. Kenapa minum racikan macin? Supaya selmu ternutrisi dengan baik. Sehingga kamu kuat di 18 jam tidak makan. Tetap kerja Pak. Ya iyalah. Masa enggak kerja? Emang kamu makan ada yang ngasih makan? Kan nggak ada, kamu harus kerja. Dan jangan mengasihani dirimu. Terus kamu menjadikan alasan, saya kuli Pak. Nggak kuat kalau saya nggak makan. Apa kamu nguli itu 8 jam kerja itu per menit manggul? Enggak kan? Lebih banyak ngerokoknya daripada manggulnya kan? Saya nukang Pak. Apakah kamu selama 8 jam satu hari itu kamu ngangkutin kayu dan kemudian ngangkutin genteng, ngangkutin bata? Enggak kan? Banyak malang keriknya kan? Kenapa mesti kamu mengasihani dirimu sendiri untuk itu? Semua pekerjaanmu di lapangan saya pernah melakukannya. Saya pernah mengalaminya. Karena saya bukan orang yang kaya, yang sukses, yang hebat zaman-zaman itu. Saya pernah mengalaminya. Dan saya punya pengalaman itu, makanya saya bisa ngomong sekarang. Gitu. Ingat loh, apa yang kamu tabur hari ini, kamu akan menuai 3-5 tahun yang akan datang. Apa yang kamu alami hari ini, apa yang kamu tuai hari ini, itu adalah taburan kamu 3-5 tahun yang lalu. Nah sekarang, apa yang kamu bantahkan dengan saya, yang mengalami kamu Pak. Makanya jangan gampang untuk menggerakkan jempol tanpa inimu bekerja. Ya, karena balasan saya itu bukan message, balasan saya pasti konten. Yang nonton bukan cuma saya, namamu terkenal, akunmu pasti terkenal. Ya, semoga ini bermanfaat bukan hanya untuk yang buat komen, tapi untuk teman-teman yang membaca. Perhatikanlah hidupmu setelah pensiun. Apakah kamu bisa menikmati hasil kerjamu 10-20 tahun atau tidak, tergantung keputusanmu menjaga tubuhmu, bugar, sehat atau tidak. Semuanya keputusan ada di tanganmu masing-masing. Saya hanya membacot dan kamu mau terima puji Tuhan, enggak juga enggak apa-apa. Ya, bebas.